Prime, podcast for curious mind. Ya, kita kembali lagi di FOMO Sapiens episode terkini. Pekan ini bareng sama Eki Priagung dan juga saya Aika. Ya, langsungnya to the point, agak lain ini jadi film yang bombastis karena mendapatkan penonton 7,5 juta penonton. Iya. Wah. Ya, 3, juta itu update beberapa minggu yang lalu ya. Sorry guys. 7,5 juta penonton terhitung dari hari pertama penayangan. Gokil Kak. Kemarin tuh sampai ada janji yang diucapkan sama cast-castnya agak lain gitu. Jika mencapai 7 juta penonton, yang akhirnya terjadi sampai sekarang nih 7,5 juta. Waduh, mereka berjanji bakal jadi manusia silver dan satu manusia gold buat Boris Bokir. Jadi si Borisnya jadi cat emas. Nah, gitu. Indra Jegel, Benedion sama Oki Rengga jadi cat silver. Dan akhirnya udah dilakukan di itu ya, Bundaran HI. Benar. Keren banget gitu karena mereka akhirnya mencetak sejarah baru gitu ya untuk dunia perfilman. Jadi posisi kelima film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan ini kayak film komedi yang zaman dulu banget tuh ada Warkop yang fenomenal. Mungkin ini jadi angin segar juga gitu untuk perfilman komedi di Indonesia lewat si agak lain ini. Ternyata untuk bisa ngebobol film komedi tuh bukan 3 orang ya personilnya, harus 4 ya. Ternyata bisa dibilang ini juga akan jadi semacam patokan buat para sineas-sineas di Indonesia. Waduh, nanti kalau 7 juta penonton berarti kita harus bikin tumbal-tumbalan manusia silver ginian dong berarti ya gitu. Udah gak bisa lagi berarti pakai manusia silver atau manusia emas. Ini keren ya sebenarnya, janji-janji kayak gitu sebenarnya juga jadi promosi yang menarik gitu. Wih gila, akhirnya makin ramai juga dibicarakan, jadi conversation di internet. Wih ada manusia silver nih, Indra Jegel gini sampai trending kemarin kata Jegel di Twitter. Ya keren banget sih. Setidaknya adalah ternyata film Indonesia yang bisa bersaing sama Marvel. Oke lah kalau gitu kita lanjutin nih di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Eki Priagung dan saya Aika. Ini kayaknya kalau pekan ini ya temanya adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang naik, Ki. Apalagi yang naik, Kak? Wah, ini pokoknya pekan ini kita naik aja temanya. Yang berikutnya nanti nih Sapieners itu pada urusan naik-naikan juga. Nah, yang kali ini iya juga ya. Gue ketawa duluan karena yang bakal dibahas setelah film ada apalagi yang naik, Kak? Ini soal yang naik pangkat dapat bintang 4. Wow, naik ya. Dicat manusia silver juga gak, Kak? Itu coba nanti kita tanyakan ya. Wah, selamat untuk Pak Prabowo Subianto yang akhirnya naik jabatan jadi bintang 4 ya. Wow. Nah, gara-gara ini nih reaksinya emang apa kebanyakan? Pro kontra kan. Karena Iya. kalau yang pro kan bilangnya bahwa ada komennya pengamat militer nih dari Institute for Security and Strategic Studies bilang kalau dia punya hak nih, Prabowo punya hak nih dan memenuhi syarat juga untuk dapat pangkat istimewa itu. Bahkan kalau mengacu ke penganugerahan tanda kehormatan bintang militer utama yang dilakukan tahun 2022, mestinya penganugerahan pangkat istimewa itu udah bisa dilakukan tahun itu juga gitu. Itu salah satu yang pro sih. Yang pronya ya, tapi ada juga nih yang kontra nih dari PBHI terhadap kenaikan pangkat Pak Prabowo, ya kan? Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia mengatakan jika pemberian kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Ya Allah. Lah. Ya, Julius Ibrani mengatakan, ketua PBHI ini bilang Presiden Joko Widodo telah mendapatkan mandat untuk menuntut kasus penculikan paksa dan pelanggaran HAM berat. Menuntaskan maksudnya. Ya, menuntaskan kasus penculikan paksa dan pelanggaran HAM berat ya kan. Sementara dari hasil pemeriksaan DKP yang merekomendasikan pemberian Prabowo dari TNI, salah satunya karena ada dugaan Prabowo terlibat kasus penculikan paksa. Alasan lain adalah karena Pak Prabowo dianggap melanggar administrasi, tindak tanduk komando tidak terkoordinasi dengan baik sebenarnya nih kegiatan nih, dan dugaannya harusnya ini tuh ditindak pidana gitu. Tapi kan sampai hari ini jadi sampai akhirnya banyak banget video-video si kenaikan pangkat Pak Prabowo ini disatuin sama pencopotan jabatan Pak Prabowo kala tahun 98. Kalau kita lihat Prabowo diberhentikan nih kan dari karir militernya gitu tahun 1998 kan. Iya betul. Itu kayak sekarang tuh kelihatannya bagi PBHI jadi kayak down payment politik lah ya gitu yang dilakukan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, aduh. Karena narasinya gini Kak, kayak guys kita main acting ya gitu. Kita kelihatan musuhan dulu aja, berantem. Enggak lama lah 10 tahun. Yang enggak sampai 10 tahun, gue tenang, kita bakal nyatu jadi teman
ya kita barengan, kita bersahabat, nanti akhirnya gue bakal bikin lo jadi sesuatu yang lebih terlihat kembali. Waduh. Sampai akhirnya ada yang viral. Lagu favorit saya adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Didengar sama Bu Titi. Oh, mungkin romantis. Tapi orang-orang yang di aksi Kamisan, hah, seperti yang dulu. Sepertinya. Waduh, gitu. Masih sama aja. Tapi lu gimana Ki kalau melihat situasi ini? Gue seneng banget cara orang-orang nge-translate dengan berbagai aspek sih. Karena apapun yang terjadi hari ini, gue pengen tahu sound apa yang dipakai. Buat konten ya, buat konten. Iya, lagunya tuh dibikin lagu-lagu yang terharu gitu. Terus di zoom ke muka Pak Jokowi yang tau gak sih kayak pengen nangis itu, ngasih bintang 4-nya. Dan kayaknya orang-orang Indonesia emang bisa ketutup sama hal-hal kayak gitu. Itu gak pakai filter kan ya? Atau pakai filter? Lu bisa aja lu. Kayaknya sih iya kan. Karena gue ngeliatnya kan di video ya. Oh iya benar makanya. Ada juga nih kontra dari koalisi masyarakat juga pun, masyarakat sipil tuh banyak yang nggak terima dengan kenaikan Pak Prabowo gitu. Sampai ada nih terdiri dari 20 organisasi kemasyarakatan dan lembaga juga mengecam dan menolak kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Pak Prabowo. Wow. Ya kayak tadi yang dibilang, dia termasuk salah satu orang yang terlibat atas korban-korban yang terjadi tahun 98 gitu. Jadi itu kayak melukai perasaan korban dan pengkhianatan terhadap reformasi yang selama ini kita rasakan gitu. Yuk lanjut, ada apa lagi nih Kak yang lagi rame nah? Kalau tadi naik pangkat, sekarang harga beras naik. Bener ya, semuanya setelah ngomongin kenaikan film yang bagus, habis itu kabar-kabarnya bikin sedih ya. Iya makanya harga beras naik, terus langka kan yang beras premium kan. Tapi lu termasuk orang yang ini gak sih Ki, yang sedih kena gua. dampak gitu maksudnya? Sedih gue karena kok bisa gue nggak pernah di titik bisa nyamain, karena gue kan di usia pernikahan kan. Kayak wah ternyata sekarang beras sama seperti mertua yang baik ya gitu, sama-sama langka. Kan mertua kebanyakan nggak baik katanya. Jadi gue kalau seumpama dulu nih makan mie ayam tuh bangga banget gitu. Wah gue suka banget makan selain nasi gitu. Habis itu sekarang gue jadi suka makan nasi kan, karena kebanyakan teman-teman gue makan nasi. Ya ternyata bener tindakan gue zaman dulu, emang kalau bisa makan mie ayam tuh ternyata bagian dari survivor. Karena sekarang beras makin kesini kan makin sulit. Kalau semua gue masih suka makan mie ayam, nggak jadi masalah kan beras naik gitu. Iya sih, walaupun ya kalau dari mie kan dari gandum juga sama aja sih. Oh iya bener ya. Gue pantesan ya waktu udah lama sih sebenarnya kayak tuh? Pergi ke mana? Kalau pergi ke warteg kan udah nggak bisa ini kalau di Jakarta tuh udah nambah nasi. Enggak, beli nasi tuh nggak boleh, beli nasi doang. Udah nggak bisa. Ada beberapa sih tempat yang gue tahu, makanya gue kaget mau beli nasi doang kok nggak boleh sekarang, harus sama lauk sama gitu-gitu. Iya. Tapi emang ini terus melampaui harga eceran tertinggi Kak, sampai yang ditetapkan dari pemerintah sejak Maret 2023. Gila Kak. Setahun hampir dah tuh. Iya, dulu tuh ya berdasarkan harga Badan Pangan Nasional Bappenas, harga beras premium di tingkat perdagangan eceran itu mencapai 16.430 per kilogram, naik jadi 220. Jadi berapa tuh ya? Hitung sendirilah. Pada Kamis 22 Februari 2024, sedangkan 1 kilogram beras medium seharga 14.280, naik tambahannya itu 140 lah. Jadi ini kesannya kecil banget guys kalau kelihatan angkanya cuma 140 perak doang. Tapi kalau seumpama ini dilihat dari skala yang lebih makro, itu tuh ngaruh banget. Bahkan kemarin aja nih top of mind orang ketemu presiden, Pak beras naik Pak gitu. Wartawan sampai gitu ke depan Pak Jokowi. Hei, dicek dulu di pasar Cipinang, coba dicek. Cuman gitu-gitu doang. Kan kita kan butuh solusi ya, bukan disuruh ngecek gitu. Jadi presiden yang bisa terus menang tuh solusinya bukan ngasih solusi ya, tapi bikin ribet dulu aja orangnya biar emang iya gitu. Jadi dibikin bingung aja. Iya, bener, solusinya dibikin bingung. Jadi emang bener naik gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan terkesannya cuman hoax, padahal beneran. Gue juga jadi di bawah kosan gue itu tuh warteg. Saking nasi jadi jarang, jadi itu nasinya dikasih mahkota di atasnya. Nggak usah, emang orang kemarin tuh ditanyain lu makannya setengah atau satu porsi gitu, karena takutnya dibuang gitu. Biasanya di tempat gua itu tuh kalau makan udah langsung satu porsi, ditanyain gitu. Terus gue tanya, beras lagi mahal nih gitu. Kan emang gue satu kosan sama penjual warteg Pak, gue langsung turun ke masyarakat nih, tahu gimana gitu. Aduh,
ini lagi ya, mana mau bulan Ramadan kan bentar lagi. Iya. Harga naik. Apakah kita harus pindah dan segera beralih untuk mencari alternatif beras ya kan? Kan banyak banget sebenarnya jenis-jenis sumber karbohidrat yang kita bisa dapat gitu. Gimana sih kita bisa untuk mengubah mindset itu atau mengubah kebiasaan ya kan dengan beralih mencari alternatif dengan pangan lokal. Nah, kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP, Said Abdullah. Gimana Mas Said melihat fenomena beras mahal dan langka belakangan ini, Mas? Ini kejadian yang agak seru sih. Seru dalam arti di situasi sekarang kita ternyata masuk pada putaran krisis pangan ya. Kalau mau dikatakan kira-kira begitu ya. Terutama pangan pokok maksud saya. Walaupun juga kita lihat harga-harga pangan yang lain ya selain beras kan juga menunjukkan tren naik ya. Dan tentu saja situasi ini tidak cukup ideal bagi kita ya sebagai bangsa yang sebenarnya kita punya banyak potensi untuk bisa memproduksi pangan lebih baik ya dibandingkan sekarang. Dan ini kalau dibiarkan tentu saja ada banyak implikasi yang serius bagi kita misalnya terkait dengan pemenuhan hak atas pangan warga negara, dan ini kan yang dijamin oleh undang-undang ya. Harusnya memang tidak ada satupun orang yang mengalami kelaparan atau tidak punya akses terhadap pangan, karena itu konstitusi kan mengatakan negara punya obligasi untuk itu gitu. Berikut tentu saja kalau ini juga dibiarkan gelembungnya bisa jadi membesar ya, dan kita tahu bersama implikasi logisnya adalah instabilitas ekonomi pasti karena inflasi juga yang lebih luas, tentu ada implikasi instabilitas politik ya. Dan momentumnya nih kita ngelihat sekarang kan kayak ketemu juga karena kan kita baru beres Pilpres dan masih dalam masa yang belum ada kepastian dalam konteks kepastian ini ya, hukum siapa yang menang dan seterusnya. Dan ini bisa jadi kalau dimanfaatkan oleh pihak tertentu misalnya bisa jadi luas impact-nya gitu, kira-kira gitu. Tapi boleh dijabarkan mungkin secara sederhana gitu Mas, gimana sih ceritanya si beras ini kok bisa gitu makin mahal terus langka gitu? Ya ini kejadian yang sebenarnya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba nongol harga naik gitu, sekarang enggak juga gitu. Dan ini juga bukan kejadian yang tidak terprediksi loh, jangan lupa ini udah bisa dihitung kok dari tahun kemarin gitu. Kalau kemudian tidak bisa menghentikan kan ada dua pertanyaan, pura-pura nggak tahu, atau yang kedua nggak tahu cara menghentikannya kan, kira-kira begitu ya. Nah kalau kita ngerujuk pada situasinya, kita bisa mulai dari nge-track misalnya 2022 ya, akhir itu ketika Rusia dan Ukraina perangnya makin kuat, apa yang terjadi kan pasokan bahan utama pembuat pupuk ya itu kan terhenti ya, dan kita jadi salah satu pelanggannya juga ada imbasnya. Waktu itu 2023 awal ada kebijakan juga kan pengurangan pupuk subsidi gitu. Apa hubungannya kemudian? Pertama, di sentra produksi padi kita terutama di Jawa ya, itu tingkat ketergantungan pada pupuk kimia itu tinggi banget ya. Kalau dia tidak di pupuk yang cukup, maka produksinya bisa jadi paling tinggi konstan gitu, mungkin nggak naik gitu ya. Itu akan mempengaruhi produktivitas dan produksi tentu saja gitu. Ini rasa-rasanya memang udah saatnya nih kita beralih gitu ya ke bahan pangan lain gitu, atau misalnya kayak bahan pangan lokal atau bahkan diversifikasi pangan gitu. Tapi apa aja sih Mas opsinya, dan gimana sih sejauh ini upaya ini dilirik gitu dan dilakoni gitu sama pemerintah? Iya, sebenarnya kan situasi yang kayak begini ini banyak banget ya momentum kita ya. 97, 98, kemudian 2007, 8, 11 gitu ya. Dan sekarang yang paling menurut saya cukup monumental gitu. Kalau kita mau betul-betul tidak sangat tergantung, menaruh beban besar banget di beras gitu. Pilihannya kan misalnya kasus ya untuk beras premium nih, yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah ke atas ya. Pilihannya kan harusnya substitusi dong dengan pangan yang lain. Tapi kalau ngelihat di pola atau budaya pangan kita, segimanapun situasinya, mau kelas menengah atas atau ke bawah, misalnya tetap akan mengejar ke beras ya. Dalam kasus tadi harga beras premium yang mahal, pilihannya kan dia beli yang lebih mahal kalau masih mampu gitu. Kalau enggak, dia pasti akan nurunkan ke yang medium, kualitas medium. Bukan serta-merta terus dia geser langsung ke non beras gitu. Itu sesuatu yang fenomena kita hadapi sekarang kan secara umum. Masyarakat kita masih sangat
dalam waktu pendek akan sangat susah untuk geser ke non beras gitu. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada peluang untuk itu kan, untuk geser. Kita bisa sebenarnya untuk pangan pokok ya. Datanya Badan Pangan misalnya dari banyak riset ya, dari UGM, dari IPB, dari macam-macam, LIPI termasuk juga, nunjukin 77 kok jenis yang bisa dipakai sebagai sumber karbohidrat utama untuk substitusi beras gitu. Tapi itu kan tidak serta-merta terus semua orang geser ke sana ya. Preferensi juga dan budaya konsumsi gitu. Sehingga kalau pertanyaannya ada bahan yang bisa kita ganti substitusi beras? Banyak gitu. Kemudian pertanyaan lanjutannya kenapa enggak gitu kan gitu? Kenapa enggak geser dengan banyak momentum yang kita punya gitu? Kenapa enggak geser ke pangan pokok kita enggak selain ke beras? Sebenarnya kalau kita ngelihat data ya, Susenas, data konsumsi nasional juga terlihat kok sesungguh-sungguhnya gitu ya. Di wilayah-wilayah barat terutama kota-kota besar kecuali Indonesia Timur, trennya menurun kok konsumsi beras nasional itu. Kata turun 1, sekian persen agregasi nasional ya. Tetapi kan dari sisi kita senang dong beban beras jadi turun gitu. Tapi kalau kita lihat pindahnya kemana substitusinya justru bukan pada yang 77 jenis itu. Sorghum, kemudian ganyong, umbi-umbian gitu ya dan sebagainya. Bukan ke situ larinya, justru ke gandum. Nah ini hal yang menurut saya menyenangkan tapi menyedihkan gitu. Menyenangkan dalam arti ternyata bisa juga loh. Secara perlahan pola konsumsi dan budaya konsumsi pangan kita mulai berubah terutama di kelas menengah atas. Nah kalau ngelihat trennya berarti kan ada harapan sebenarnya. Tapi kalau kita ngelihat historically-nya gandum masuk di Indonesia dari zaman Pak Harto mulai ya era Orde Baru itu udah 70-an, 80-an, masifnya 80-an lah. Sampai sekarang itu rentang waktu yang sangat panjang sehingga sampai pada titik ini sampai di mana konsumsi gandum kita di awal-awal 80-an masih kurang dari setengah kilogram per kapita per tahun ya rata-rata orang Indonesia. Hari ini udah mungkin di atas ya saya kira di range 2 sampai 5 kiloan per kapita per tahun gitu. Itu buktinya kan berarti bisa. Yang kedua kita bisa ngecek juga ada banyak enabling environment yang muncul yang memungkinkan itu terjadi. Misalnya satu dalam konteks policy. Bagaimana pemerintah dari zaman Orde Baru ya habis-habisan membuat policy yang memungkinkan industri tepung gandum itu terigu tumbuh dan berkembang. Contoh misalnya apa? Kemudahan perizinan. Maka tidak heran kalau di 80-an itu masih di bawah 5 ya. Kalau nggak salah 4 atau 5 gitu pabrik pengolahan tepung terigu gandum. Hari ini udah puluhan gitu. Saya masih percaya dan yakin bahwa bangsa kita dengan kekayaan dan keragaman pangannya ya sumber daya hayatinya harusnya bisa keluar dari situasi yang sekarang. Tetapi harus ada kesadaran dan kemauan bahwa mulai dari sekarang kita memang nggak bisa membuat penyeragaman. Karena itu jebakan yang paling mematikan menurut saya. Kenapa menjadi jebakan mematikan? Karena kemudian kayak seperti sekarang. Dulu kita masih dengar lah cerita ya. Terkenal kan orang Papua makannya sagu misalnya. Terus orang Madura makannya jagung. Itu melekat sampai sekarang gitu. Walaupun saya kemudian setelah bisa ke sana juga enggak gitu. Nyatanya udah sebagian besar geser gitu. Ya masih ada yang makan iya, tetapi sebagian besar kan udah beras gitu. Semua jadi homogen kan. Pangan pokok kita jadi tertuju pada satu komoditas. Dan ketika terjadi homogenisasi pola pangan, terutama pangan pokok, ini beresiko banget. Beresiko sekali. Seperti yang sekarang ini, ketika misalnya produksi turun, kemudian ada event-event yang memungkinkan distribusi tidak merata, pasti harga naik dan keterjangkauan atau akses masyarakat jadi lebih rendah. Saya masih percaya bahwa kekuatan kita ada di keragaman itu. Dan kalau kita menggunakan terminologi keragaman pangan dan di dalamnya ada ngomong soal situs budaya, sistem pangannya sendiri, maka mau nggak mau dalam konteks negara Indonesia yang kepulauan, kita harus merujuk pada konteks lokalitasnya gitu. Selain diversitasnya. Jadi ada dua kata kunci menurut saya. Satu, diversitas atau beragam. Yang kedua, lokalitas dikembangkan pada konteks lokal. Karena Indonesia bukan mainland. Kita itu negara kepulauan yang tiap-tiap pulau, tiap-tiap suku atau tiap-tiap komunitas punya sistem pangan, pola pangan yang budaya pangan yang sangat beragam. Ini yang kalau pertanyaannya apakah pangan lokal jadi jawaban? Iya, saya sangat meyakini itu. Karena kalau konsep sekarang yang tadi homogenisasi keseragaman itu problem yang sangat serius gitu. Ya, tapi kan ada istilah di kita tuh yang cukup familiar. Kayak belum makan nih kalau belum pakai nasi ya kan. Gimana kira-kira nih buat merubah mindset kita nih agar bisa lebih beragam lah ya buat keragaman pangan ini jadi diterima di masyarakat. Betul Mas. Ini kita ngomong soal budaya
pada pangan ya. Karena itu bagian dari culture ya, dan yang terbentuk dengan sangat lama. Jadi kalau kita mau ngerubah itu dalam waktu cepat, ya harus ada extraordinary effort dong. Karena itu changing culture ya. Perlu extraordinary, dan itu ada di negara kalau bayangan saya. Instrumen yang paling mungkin adalah dengan menggunakan sekuat mungkin kekuatan yang ada di negara lewat policy, lewat anggaran. Tanpa itu saya kira memang akan ada, tapi sangat akan kecil-kecil di berbagai wilayah, di komunitas, tetapi itu akan sangat memakan waktu lama, gitu kan? Berapa sih uang yang dialokasikan selama ini deh, hitung dari zaman Pak Harto sekarang gitu. Berapa sih alokasi anggaran untuk itu gitu. Kita bandingkan dengan misalnya upaya memproduksi beras ya. Setiap tahun Kementerian Pertanian alokasi terbesar itu untuk mengamankan produksi padi loh. Tapi bayangin kalau semua what if ini terjadi gitu, kita bisa mengandalkan keberagaman pangan kita, pangan lokal kita sebagai solusi. Kira-kira ada ngaruhnya nggak sama harga beras kita yang makin mahal nih? Enggak cuma ke harga beras Mas, ke dignity bangsa ini akan ngaruh. Gede banget ngomongnya, seriusan. Kenapa? Bayangkan sekarang, ya hampir 60% lah saya kira pangan kita dengan jumlah yang bervariasi ya, itu semuanya diimpor loh. Even yang kita bisa produksi, garam, apa sih yang enggak, ikan, susu yang nanti mau jadi menu makan siang katanya juga macam-macam itu juga semua masih impor sekarang. Itu faktanya gitu. Itu faktanya. Nah, problemnya adalah nggak apa-apa dong kita impor. Iya nggak apa-apa. Persoalannya adalah kalau kita impor itu ada dua sisi. Pertama ke dalam. Kalau produk pangan itu bisa kita produksi sendiri, kemudian ada impor, mau nggak mau suka nggak suka, dia akan menekan proses produksi di dalam negeri. Ya itu faktanya. Karena kita tidak pernah juga menyiapkan secara sungguh-sungguh proses produksi yang mampu bersaing dengan para petani di negara lain. Presiden terakhir ngomong, kita climate change segala macam. Negara lain juga sama kena climate change. Kok bisa mereka masih ekspor? Karena mereka sungguh-sungguh menata produksi di dalam negeri. Sekalipun banyak barang bisa masuk beras ke Thailand, ketika tata produksinya dikuatkan, dia punya nilai kompetitif yang cukup baik, ya kan produk dari luar akan kalah bersaing dong. Dan dia malah akan lebih banyak bisa nyerang keluar dong gitu. Nah kita enggak kan? Kita banyak impor yang di dalam tidak dibenahi, nggak punya daya tawar dan posisinya nggak kuat, ya habis terus. Makin lama sektor pertanian makin tidak menguntungkan kalau bersaing dengan impor, lahannya banyak yang dijualin, anak muda nggak mau jadi petani, jumlah petaninya makin turun, impornya makin naik. Ini kan persoalan. Sampai ke situ loh Mas. Nah yang kedua tentu kalau kita bisa mengembangkan produk yang tidak, nih ini menarik nih, diperdagangkan di pasar global, kita aman sebenarnya. Nggak peduli lah. Karena kita makannya gadung sih, ganyong sih, dan mereka nggak jualan kok. Karena misalnya hanya ada di Indonesia. Kita mau ngapain aja bebas kok gitu. Dia di global misalnya ada krisis beras segala macam pun, karena kita kuat di lokal, ya nggak apa-apa dong. Gitu, seneng-seneng aja gitu. Kira-kira begitu. Ini insight yang sangat-sangat powerful sih. Tadi aku lumayan terpengaruh juga dengarnya. Jangan lupa loh. Jadi sekarang itu kan ada dua senjata. Kalau nuklir segala macam itu udah common lah, dan orang pasti restriktif kan, nolak gitu. Kekerasan. Tapi jangan lupa loh, ada senjata yang lain yang bisa dipakai untuk menaklukkan rakyat dan negara lain. Apa? Pertama adalah air, kedua pangan. Dan hari ini dua-duanya jadi senjata yang dipakai banyak negara untuk mengepung kita juga. Padahal kita punya juga di dalam. Dan itu juga dipakai dalam, ini jadi agak bocor halus gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di masa kampanye kemarin nih baru lewat sebelum presiden, kan pangan juga dijadiin senjata kan. Itu real faktanya kira-kira betul. Jadi kita nih teman-teman, terutama anak-anak muda, kalau ngomong pangan jangan cuma ngeliat piring deh, nggak cuma apa yang ada di piring, tapi behind itu kayaknya perlu mikir deh kita gitu. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore. Ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya.
Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Kalau yang kali ini kita mau naik ke pelaminan. Ini agak lumayan, kabarnya nggak bikin sakit sih di dada. Ternyata lumayan oke Berat lah. juga kalau lu udah nikah terus ngasih makan berasnya mahal kan sakit juga. Dibalikin ya. Mana habis itu presidennya yang pernah nyulik orang. Ya. Aduh. Waduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ya itu katanya ini manusia terbaik adalah manusia yang punya kemampuan bertahan paling kuat gitu. Iya benar. Iya, jadi beras langka nanti itu bisa jadi bagian dari seleksi alam mana yang haruslah hidup. Siapa yang bertahan dan bisa ini ya survive. Cuman itu kan narasi pemerintah yang sini sebenarnya, bukan narasi kita ya kan. Nah, kalau kita mah yang happy-happy aja lah. Ya, harusnya gitu kan. pemerintah ngasih solusi kayak di KUA ini yang sekarang akhirnya ngebuat semua pernikahan di agama manapun bisa di KUA ya kan. Karena selama ini kan KUA, kantor urusan agama, itu biasanya urusannya agama Islam doang nih kan. Iya, gitu itu kan, yang bikin agama lain jadi kok agak lain ya KUA gitu. Iya. Balik ke film. Ini sebenarnya belum resmi tapi masih terus digodok kan rencana ini kan gitu. Tapi rencananya sih bakal tahun ini nih KUA udah bisa melayani semua urusan nikah agama manapun gitu. Iya. Lu masih inget gak sih yang viral beberapa waktu lalu pada rame nikah di KUA? Betul, kayak, betul, iya betul, kan? Gara-gara karena gratis, lebih hemat, Bener. estetik gitu kan. Ya. Sebenarnya ini promosi nikah di KUA tuh nggak perlu dipromosiin sih Kak makin kesini. Karena emang ekonomi makin sulit. Jadi mau nggak mau orang yang sadar kayaknya kita nikah di KUA sih. Salah satu influencer yang dia tinggal di Kanada. Terus habis itu dia nikah di KUA. Berarti kata kuncinya dia punya pilihan. Iya. Tapi sekarang sih kayaknya karena keterpaksaan sih. Yang kalau kamu nikah di gedung mewah berarti kita gak punya rumah ya. Mau pilih yang mana nih? Mau weekend atau weekdays? Kalau weekend ya ada biayanya 600.000 gitu. Iya. Soalnya kalau weekdays gratis, cuman teman-teman kamu pada kerja gitu, bebas mau yang mana. Sebenarnya kalau weekdays lebih bagus loh, karena kemungkinan kita ngeluarin duitnya sedikit, karena teman-temannya juga pada kerja kan, jadi ada alasan buat sorry ini kita private aja yang diundang gitu. Padahal emang duitnya yang tercekit gitu. Ini menunjukin bahwa sebenarnya pemerintah punya sedikit punya pandangan yang baik lah terhadap solusi soal ini gitu. Tapi kenapa solusi pangan dulu lu benerin? Kalau nikah kan makin banyak orang-orang yang lahir abis itu nggak bisa makan kan sama aja. Jadi kalau ibaratnya lu juga mau kan ini gue ketawa sendiri ya. Lu buat makan, buat ngasih makan orang-orang, pas di acara nikahan lu juga mahal juga jadinya kan. Solusinya gini, nikah itu solusi dari semua permasalahan. Karena kalau nikah rezekinya dilancarin. Jadi kita sebagai pemerintah nggak usah lah ngurusin permasalahan yang lain. Kita nikahin aja rakyat-rakyat kita biar rezekinya makin lancar masing-masing. Yang jelas bahwa kenapa sih Kementerian Agama ini akhirnya kan ngasih jalan nih untuk semua agama bisa nikah di KUA karena biar lebih inklusif gitu. Jadi KUA itu jadi pusat layanan keagamaan yang inklusif bagi semua agama. Harapannya data pernikahan sama perceraian juga terintegrasi dengan lebih baik gitu. Oh iya, jadi orang nggak tahu yang mana yang nikah dan cerai ya sekarang ya. Ya kan, belum ngubah undang-undangnya, maksudnya peraturan-peraturannya. Betul. Belum ada tuh. Terus habis itu apalagi SDM si orang-orang KUA-nya disiapin nggak gimana tuh? Sebenarnya kalau nikah sama agama oke lah, tapi maksudnya kalau seumpama nikah silang agama bisa juga nggak sih di KUA kayak beda agama gitu? Tahu dah tuh. Kayaknya agak sulit sih, cuman bisa ngebuat orang-orang yang nikah berbagai jenis agama aja lah yang diakuin sama Indonesia gitu. Karena kan permasalahan orang-orang di kita juga sudah saling bentrok agamanya tapi tetap dipaksain. Terus habis itu ya peraturannya di masing-masing tempat berbeda gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue ngeliat ini sebagai angin segar. Cuman ya lagi-lagi kayak tuntutan orang tuh udah nggak cuma di situ gitu. Bisa nggak nih gue nikah nih, Mas? Satu gender masih ngantri dulu, yang beda agama juga masih belum nih ya, belum masuk. Jadi ntar dulu urutannya nggak bisa dibalik gitu. Kalau yang satu gender udah bisa masuk terus beda agama masih belum, ya yang lain pada protes nih. Sabar gitu sih kalau gue ngeliatnya. Berarti PR kita sebenarnya masih banyak banget ya. Iya. Belum tambah ini lagi Ki. Terus gimana dengan yang agama lokal misalnya? Kan mereka juga hak-haknya mereka sebagai warga negara banyak tuh yang misalnya masih sulit mungkin dapat
dapat KTP karena agamanya yang harus ditulis di KTP nggak sesuai dengan agama lokalnya misalnya kan. Keyakinan Bisa nggak setempat ya. difasilitasi? Iya, keyakinan setempat. Oh iya juga ya. Kejawen bisa nggak? Kejawen Sunda Wiwitan gitu bisa nggak ya? Makanya tuh gimana gitu kan. Nggak kepikiran di gue Kak, sumpah nggak kepikiran. Bener-bener itu juga salah satu hal yang harusnya kita pikirin sih gitu. Karena mau gimana pun juga itu sesuatu yang ada di masyarakat kita ya kan. Itulah tadi berita-berita terupdate sepekan ini teman-teman. Terus pantengin FOMO Sapiens buat jalan pintas untuk kamu tidak FOMO. Saya Aika. Saya Gabriel. Sampai ketemu pekan depan. Bye.